perkenankan kami berbagi larangan dan kesalahan ketika sujud. Ada beberapa hal yang diperintahkan atau dilarang oleh Nabi SAW ketika sujud. Di antaranya, 1. Tidak menempelkan hidung di lantai. Nabi SAW bersabda, tidak ada solat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Nabi SAW juga bersabda, la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Yang artinya, Allah tidak menerima solat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdur Razzaq, dan disahihkan Al-Albani. Tidak menempelkan hidung di lantai menunjukkan sikap meremehkan sujud yang sempurna. Karena itu, Nabi SAW memberikan ancaman keras bagi mereka yang tidak menempelkan hidung ketika sujud. 2. Meletakkan siku di lantai. Kesalahan ini disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "I'tadilu fis sujud, wa la yabsut dira'aihi kal kalb." Yang artinya, bersikaplah i'tidal ketika sujud, dan janganlah kalian menghamparkan lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi mengatakan, maksud hadis, bahwa wajib bagi orang yang sujud untuk meletakkan telapak tangannya di lantai dan mengangkat sikunya, serta meregangkannya dari lambungnya seregang mungkin, sampai kira-kira ketiaknya kelihatan andaikan tidak tertutup baju. Ini adalah tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. 3. Membaca Al-Quran ketika sujud. Terdapat hadis yang melarang membaca Al-Quran ketika sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'a al-Qur'ana raqi'an aw sajida." Yang artinya, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nahani hibbi sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raqi'an aw sajida." Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Catatan, dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Keterangan selengkapnya diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud. 4. Menyibak rambut yang menjuntai ke bawah. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rambut lelaki kebanyakan panjang. Dan Nabi SAW melarang mereka untuk menyibak rambut ketika sujud. Artinya dibiarkan menjuntai di lantai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffa sya'ra wala thiyab." Yang artinya, aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu pada 7 anggota sujud, dan aku dilarang untuk menyibak rambut dan melinting pakaian. Hadis riwayat Nasai dan disahihkan Al-Albani. 5. Tidak menghadapkan jari-jari ke kiblat. Seringkali pelanggaran ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin, padahal mereka mampu untuk melakukannya, baik jari kaki maupun jari tangan. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat, ada yang sujud sambil bertumpu di ujung-ujung jari tangan, sementara telapaknya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud. Padahal Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan disahihkan Al-Albani dalam buku Sifat Salat. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Tidak menempelkan kaki di lantai. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung jari kakinya ketika sujud, sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan, karena bisa menyebabkan sujudnya batal.
karena dia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Mereka beranggapan bahwa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara sujud wanita. Demikian, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menyesuaikan dengan sunnah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Allahu a'lam.